Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita lanjutkan untuk proses input dokumen transaksi dari CV Lau Aksesoris, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan atau input dokumen transaksi nomor 5, di mana transaksi nomor 5 ini adalah transaksi retur ya, retur pembelian kepada PT Everest. Nah, ini adalah dokumen pendukungnya, nota debit. Kemudian selain nota debit ada juga pendukung yang lainnya adalah faktur atau bukti transaksi terjadinya pembelian secara kredit ya, pada PT Everest. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, dilihat di sini bahwa dokumen transaksi nomor 6 itu adalah bukti kas keluar. Kita lihat di sini kita mengeluarkan kas untuk apa? Di kolom keterangan bahwa kita mengeluarkan kas untuk penyetoran pajak ya, terutang bulan November 2019, yaitu yang pertama untuk membayar utang PPh dan yang kedua untuk membayar utang PPN. Oke, untuk pengeluaran kas membayar utang selain utang dagang, maka akan kita catat di sini. Kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Oke, kemudian pastikan bahwa pay from akunnya ini kita ganti dengan menggunakan cash in bank, karena di sini kalau kita lihat pengeluarannya di atas 1 juta sehingga harus kita keluarkan, harus kita catat dengan menggunakan cash in bank. Use. Kemudian selanjutnya kita masukkan nomornya. Nomor pengeluaran kasnya itu adalah BKK 12-1. BKK 12-1, lalu tanggalnya terjadi di tanggal 6 Desember 2019. Oke, jumlah yang kita keluarkan kita lihat di sini adalah 6.545. 6 juta berapa ini? 545.000. Oke, di sini keterangannya kita akan kasih yaitu untuk setoran pajak terutang. November ya. Oke. Lalu akun yang kita gunakan di sini yang pertama untuk pembayaran utang PPh bulan November, maka kita akan gunakan akun income tax expense ya, kode 2 ya, ini income tax payable karena utang ya. Lalu kita masukkan nilainya di sini adalah untuk income tax payable-nya ini berapa ini? 2.080.000. 2.080.000. Oke, kemudian yang kedua itu untuk membayar utang PPN, maka kita gunakan akun PPN payable. Masih di kode 2. Kita gunakan VAT ya, karena ini namanya VAT bukan PPN. Kita gunakan akun VAT payable. Oke, jumlahnya otomatis 4.465 menyesuaikan karena sejumlah yang kita keluarkan adalah 6.545, sehingga pada saat kita masukkan untuk yang income tax payable tadi adalah 2.080, maka kekurangannya otomatis akan masuk di VAT payable. Oke, kalau sudah seperti ini langsung kita record. Ya, selesai. Masuk dokumen selanjutnya. Oke, di sini dokumen pendukungnya ada bukti setoran ya untuk PPh-nya, dan yang kedua ada bukti setoran atau terima bukti setoran untuk PPN-nya. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Oke, kembali ada bukti kas keluar. Keterangannya adalah untuk pelunasan utang dagang. Nah, ini bedanya jika kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang dan mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka bedanya jika kita mengeluarkan kas atau ada bukti kas keluar bukan untuk membayar utang dagang, maka kita tadi masuk ke menu banking lalu masuk ke spend money. Tetapi apabila kita mengeluarkan kas ya, untuk membayar utang dagang, maka munculnya utang itu terjadi dari transaksi pembelian, maka otomatis kita untuk mencatat pengeluaran untuk membayar utang dagang kita masuk ke menu purchase ya. Lalu kita masuk ke pay bill. Oke, di sini kita lihat kita membayar utang dagang kepada CV Kilimanjaro. Maka di sini kalian klik atau suppliernya kita panggil untuk yang PT Kalimanjaro. Oke, use. Kemudian kita masukkan cek numbernya ya. Jadi pada saat kita klik PT Kilimanjaro,
maka akan muncul histori atau riwayat terjadinya utang. Di sini terjadinya utang itu tanggal 22 November. Kita cocokkan di sini. Ternyata sudah cocok. Di sini pun kita membayar utang untuk tanggal 22 November sesuai dengan histori atau riwayat terjadinya utang. Oke, kita masukkan cek numbernya atau nomor ceknya adalah BKK 12-2. Ya, BKK bukti kas keluarnya. Lalu tanggal terjadinya membayar utang adalah tanggal 9 Desember. Ya, jumlah yang kita keluarkan di sini kita lihat kita mengeluarkan 93 juta. 93.500. Oke, lalu kita tab. Lalu jumlah amount ini, jumlah yang kita keluarkan, kita klik di kolom amount applied. Nah, di sini. Lalu kita tab ke bawah, pastikan out of balance-nya 0. Itu menandakan jika 0 berarti utang kita sudah kita lunasi atau jumlah yang kita keluarkan ini sudah menutup utang dagang kita kepada PT Kilimanjaro. Oke, jika sudah seperti ini langsung kita record. Ya, selesai. Oke, bukti kas keluar itu cara mencatatnya. Kemudian di dokumen pendukungnya di sini ada faktur terjadinya utang dagang itu tanggal 22 November ya. Lalu ini untuk dokumen pendukung terkait perhitungan PPN-nya. Dan kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, di sini ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Kita lihat apakah ini pembelian kredit atau penjualan kredit. Kita lihat kopnya. Ternyata di sini kopnya adalah CV Lawu Accessories atau perusahaan yang sedang kita garap laporan keuangannya. Karena di sini faktur kopnya perusahaan kita sendiri, maka ini bisa kita pastikan atau kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara kredit. Yang kita jual kalau kita lihat di sini adalah tas gunung body pack, tas gunung eja dan seterusnya. Berarti ini adalah penjualan barang dagang secara kredit. Oke, adanya penjualan barang dagang secara kredit, maka cara mencatatnya ke dalam Mayop kita masuk ke menu sales, lalu kita masuk ke enter sales. Oke, di sini langsung customernya kita panggil, kita jual kepada toko Bromo Agung. Kita klik di sini, kita panggil toko Bromo Agung. Kemudian langsung invoice-nya kita masukkan, nomor fakturnya adalah F12-2. Ya, F-12-2 garis miring 2, sorry. Lalu kemudian kita masukkan tanggalnya, terjadinya tanggal 10 ya, Desember 2019. Lalu kita masukkan penjualannya atau barang yang kita jual. Oke, di sini kita menjual semua 8 unit ya. Kita masukkan ke kolom sheet di sini. 8 unit. Kita tab, lalu untuk memanggil barang dagangnya kita tab lagi. Yang pertama kita menjual tas gunung. Berarti yang ini. Ya. Body pack, use. Oke, kita menjual tas gunung, di tab lagi. Kita menjual per unitnya 1.500.000. Ya, tab. Jangan lupa di sini jika punya kalian teks inklusifnya tercentrang, maka pastikan ini jangan tercentrang ya. Artinya jika ini kalian checklistnya diaktifkan, berarti nilai ini sudah belum termasuk pajak ya. Ya, begitu seperti itu. Jadi kalau ini tidak kalian aktifkan checklistnya, berarti jumlah ini belum termasuk pajak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, lalu kita masukkan yang kedua, yaitu 8 unit kembali. Itu untuk jenis barang kita tab aja ya untuk menampilkan barang dagangnya. Tas gunung Eiger, berarti yang ini. Oke, tab lagi, nilai jualnya 1.700.000. Oke, lalu kemudian yang ketiga ke 8 unit itu untuk tas gunung Ray, berarti yang ini. Use, nilai jualnya per unitnya adalah 2 juta. Kita tab lagi. Oke, yang selanjutnya 8 unit itu untuk sepatu gunung Adidas ya, yang ini. Tab, nilai jualnya adalah 1.600.000 ya. Dan yang terakhir ini 8 unit untuk jenis barangnya sepatu gunung Nike ya. Tab, nilai jualnya 1.350.000. Oke, kita tab, kita lihat subtotalnya 65.200.000. Apakah sudah sesuai? Oke, subtotalnya sudah 65.200.000. PPN 10%. Ini 6.520.000 sudah. Oke, di sini ada freight-nya atau beban angkut penjualan 300. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian kita tab.
Sehingga totalnya adalah 72.020.000. 72.020.000. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai seperti ini, kalian bisa langsung record. Ya, selesai untuk dokumen transaksi nomor 8. Oke, di sini ada dokumen pendukung adalah ini untuk faktur pajak standar ya dari transaksi penjualan kredit tadi. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9 atau transaksi nomor 9. Ada nota kontan. Kita tahu bahwa nota kontan itu adalah transaksi tunai. Kita lihat di sini kopnya perusahaan kita, berarti kita menjual secara tunai. Apa yang kita jual? Ternyata di sini kita menyewakan alat-alat gunung camping. Berarti kita menjual jasa secara tunai. Nah, ini perbedaannya menjual jasa secara tunai dengan menjual barang dagang secara tunai. Kalau menjual barang dagang secara tunai, kita masuk ke sales, masuk ke enter sales sama seperti transaksi kredit. Tapi jika yang kita jual jasa secara tunai, artinya ada penerimaan yang sumbernya bukan dari penjualan barang dagang, maka kita bisa masuk ke menu banking. Ya, sekali lagi, jika ada penjualan jasa tunai, artinya kita menerima uang dari penjualan bukan dari barang dagang, kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke receive money. Oke, pastikan deposit to akunnya ini kita gunakan cash in bank. Artinya kita menerima dengan menggunakan cash in bank. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masukkan nomor transaksinya itu NT12-2. NT12-2, tanggal terjadi transaksinya adalah 11 Desember 2019. Jumlah yang kita terima, kita lihat di sini kita menerima 1.250.000. Ini kita masukkan ke kolom amount receive ini. 1.250.000. Oke, memonya keterangannya adalah kita bisa gunakan penjualan jasa tunai. Nah, akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya penjualan jasa atau sumber pendapatan cash in bank kita, ini kita gunakan akun kode 4 ya. Kita gunakan akun service revenue. Ya, jadi service revenue itu pendapatan jasa tunai ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung record. Ya, selesai untuk pencatatan atau menginput data transaksi nomor 9. Lalu kita lihat di sini ada dokumen pendukung adalah bukti penerimaan ya, ada bukti transfer, di sini ada penerimaan dari servis yaitu dari penyewa tenda dan sebagainya. Kita masuk ke transaksi nomor 10. Oke, dokumen transaksi nomor 10 ada bukti memo, keterangannya adalah telah diterima pengembalian barang dagang. Artinya kita menerima barang dagang dari yang telah kita jual atau kita menerima kembali barang yang kita jual dari customer. Di sini kita menerima dari customer yaitu Toko Bromo atas transaksi tanggal 10. Berarti ini adalah ada retur penjualan dari transaksi penjualan kredit tanggal 10 tadi. Nah, yang ini. Ya, di tanggal 10 kita menjual kepada Toko Bromo yaitu 8 unit untuk tas gunung body pack dan seterusnya nih. Kemudian di tanggal 11 ternyata ada barang yang kita terima dari Toko Bromo yaitu 2 unit untuk tas gunung body pack dan 2 unit untuk sepatu gunung Adidas. Ini adalah retur penjualan. Bukti pendukungnya di sini kita lihat ada dokumen pendukungnya adalah nota kredit ya. Ini bukti transaksinya nota kredit ya atas adanya pengembalian barang yang kita jual. Oke, jika ada retur penjualan maka cara pencatatannya adalah sama seperti saat kita menjual barang dagang, yaitu kita masuk menu sales, sama ya langkahnya, lalu masuk enter sales. Oke, kita ambil customernya, ini kita terima dari Toko Bromo Agung, berarti yang ini, use. Kemudian kita masukkan invoice-nya, nomor nomor transaksinya, nota kreditnya namanya adalah NK12-1. NK12-1, tanggalnya tanggal 11 Desember 2019. Oke, sekarang kita masukkan jumlah returnya. Di sini kita lihat ada 2 unit tas gunung body pack dan 2 unit sepatu gunung. Nah, ini bedanya pada saat memasukkan di kolom SIP antara penjualannya dengan retur. Jika kita memasukkan jumlah yang kita jual kita gunakan angka positif, maka jika ada retur kita gunakan tanda min ya. Jadi ada pengembalian 2 unit untuk tas gunung maka kita gunakan min 2 seperti ini ya. Jadi kalau pada saat penjualan kita positif memasukkan angkanya, pada saat ada retur kita memasukkannya negatif seperti ini. Oke, lalu kita tap
tab lagi. Oke, tab untuk mengeluarkan jenis barangnya. Yang pertama adalah tas gunung body pack, berarti yang ini yang kita terima returnya. Oke, lalu kita tab lagi. Kita lihat di sini apakah teks inklusifnya. Sekali lagi silakan kalian cek teks inklusifnya ya. Ini jangan sampai tercentrang. Oke, kemudian kita masukkan nilai returnya adalah 1.500.000. Dan yang kedua ini 2 unit ya, min 2. Jangan lupa memasukkannya pakai tanda min. Min 2 itu untuk sepatu gunung Adidas. Berarti yang ini. Oke. Lalu kita masukkan nilai returnya 1.600.000. Ya, kita tab. Lalu kita lihat ke bawah untuk subtotalnya itu 6.200.000. Apakah sudah sesuai? Oke, di sini sudah sesuai, ada PPN 620.000. Oke. Total retur adalah 6.820.000. Oke, sudah sesuai ya. Oke, itu cara memasukkan jika ada retur penjualan. Nah, sebelum kita record atau sebelum kita simpan transaksi ini, maka kita harus mengubah link akun penjualan menjadi retur penjualan ya. Kita ubah linknya dengan cara klik panah di sini. Yang pertama adalah untuk yang tas gunung dulu. Klik panahnya di sini. Ya, link akun untuk penjualannya di sini untuk sell this item ini kita ganti linknya dengan sales retur seperti yang ini. Nah, yang ini ya. Use. Oke. Lalu untuk yang sepatu gunung Adidas ini pun sama. Linknya kita rubah. Link penjualannya jadi retur penjualan atau sales retur. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, itu cara mengubah link penjualannya. Oke, setelah itu baru kita record. Nah, setelah record, ini belum selesai ya. Kita harus lakukan pencatatan ke register. Maka kita masuk ke register. Lalu kita masuk ke return and credit. Oke, di sini sudah muncul transaksi retur yang kita masukkan tadi. Nah, kita masukkan atau kita klik apply to sell. Ya, klik apply to sell di sini. Baru kita masukkan kembali ID-nya. Tadi ID-nya adalah kita lihat NK12 step 1. Kita masukkan NK12 step 1, tanggalnya tanggal 11 Desember 2019. Oke, ini adalah pengembalian barang tanggal 10. Berarti di sini kita klik yang transaksi tanggal 10, itu adalah baris yang kedua, berarti yang ini. Nah, berarti jumlah retur ini kita klik di amount applied baris kedua sesuai dengan tanggal 10-nya ini. Oke, di sini nggak ada diskon ya, kita hapus, jangan lupa. Jika ada kolom diskon muncul di situ, kalian bisa hapus itu tuh. Oke, lalu kita tab. Ya, di sini out of balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya, itu transaksi penjualan secara bukan penjualan. Itu jika ada transaksi retur penjualan. Oke, kita cancel. Nah, sebelum kita lanjutkan ke transaksi-transaksi berikutnya, jangan lupa untuk link akun persediaan tadi kalian kembalikan ke akun penjualan ya. Kita masuk ke inventory, masuk ke item list. Nah, tadi yang kita rubah adalah untuk tas gunung, berarti yang ini ya, yang ini. Oke, jangan lupa link akunnya kalian ganti kembali ke akun penjualan atau sales of merchandise. Use. Oke, yang satu adalah untuk sepatu gunung Adidas, tadi yang kita rubah, berarti yang ini. Oke, klik panahnya. Oke, sales returnya ini kita ganti jadi sales of merchandise. Use. Ya, selesai. Itu jika ada transaksi retur penjualan ya. Yang pertama tadi kita masukkan nilai returnya. Lalu kemudian sebelum kita simpan kalian ubah link penjualannya menjadi retur penjualan atau dari sales of merchandise menjadi sales retur. Kemudian kita simpan, setelah itu kita melakukan pencatatan ke register, jangan lupa ya. Setelah itu baru kita keluar dan kalian kembalikan lagi link akun sales returnya menjadi sales of merchandise atau sales penjualan, akun penjualan. Oke, kita lanjutkan. Untuk dokumen transaksi nomor 10 sudah selesai. Ini adalah pendukungnya, dokumen-dokumen pendukung ya. Ini dokumen bukti transaksi kreditnya. Ini adalah dokumen pendukung terjadinya penjualan tanggal 10. Oke, itu transaksi nomor 10. Kita lanjut ke transaksi 11. Oke, karena panjangnya durasi mungkin untuk transaksi nomor 11 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.